Kabut pagi menggantung malas di atas sekte rantai Giwang. Para murid sibuk berlatih. Para tetua membahas politik kultivasi. Dan satu orang tertidur sambil duduk di balik rak kayu perpustakaan tua. Namanya Lien Haoi, wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, seperti enggan hidup. Dari luar, dia tak berbeda dari penjaga arsip rendahan yang dilupakan sekte. Tapi justru itu yang dia inginkan. Di tangan kanannya menggantung sebuah kuas tinta. Masih meneteskan huruf terakhir dari gulungan yang tak pernah dibaca siapapun. Teknik api suci ini tidak tercatat di katalog utama. Ia membuka sedikit, dan bola matanya memantulkan cahaya orang yang menyala. Kalau aku mati besok, tak ada yang akan sadar, gumamnya, lalu menguap. Di lorong lain perpustakaan, seorang murid muda bernama Qin Shunyu menemukan gulungan yang tampak usang, tersembunyi di sela tumpukan teknik dasar. Dinding batu di belakang rak buku bergetar, memperlihatkan ruangan rahasia di dalamnya, tergantung peta dunia spiritual. Ditandai dengan puluhan benang merah yang tersambung pada boneka-boneka kayu kecil. Ia merasa seperti menemukan harta karun, tak tahu bahwa harta itu bukanlah hadiah, tapi pemicu dari 3 perang besar dan kehancuran satu sekte dalam 5 bulan ke depan. Dari kejauhan, Haoi hanya tersenyum kecil. Bagus, dia menemukannya, tepat waktu, hari itu. Qin Shunyu membawa pulang gulungan tersebut dengan perasaan deg-degan. Namun, hanya Haoi yang tahu artinya. Langit sudah mulai bereaksi. Sementara itu, di ruang terdalam perpustakaan, Haoi menutup pintu dengan lambat. Di ujung ruang, ia menemukan gulungan teknik tanpa jiwa. Gulungan itu tampak seperti dilempar sembarangan, tapi sebenarnya ia sudah ditaruh di sana 2 hari lalu. Oleh Haoi, legenda tidak muncul dari takdir. Bisiknya sambil menyentuh salah satu benang. Legenda muncul. Karena aku memutuskannya, itu adalah sinyal dari menara waktu artefak kuno yang hanya menyala jika takdir mulai keluar jalur besar. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki. Murid lain masuk ke perpustakaan Xiao Emlu. Ia mencari bahan untuk memperbaiki pedang tua warisan ayahnya. 2 pemicu. Mata 3 warnanya bergetar. Muncul lagi, ucapnya sambil gemetar, dalang dari segala zaman. Belum mati, 2 takdir yang mulai menyimpan, 2 jiwa yang akan menjadi legenda. Tapi keduanya tidak sadar bahwa mereka bukanlah protagonis sesungguhnya. Tapi di balik mimpi mereka, benang-benang takdir mulai bergerak perlahan. Namun pasti, hari mulai senja. Di luar perpustakaan, langit menjadi merah seperti darah. Banyak murid menganggapnya sebagai tanda cuaca buruk. Cahaya padam, namun di benaknya, babak pertama dari permainan maharaksasa baru saja dimulai. Dia kembali ke tempat duduknya, mengambil kuas. Dadan mulai menulis gulungan baru. Di atasnya tertera 1 kalimat besar, skema ke-46, tabir 4 AP, dan raja tanpa nama. Tiba-tiba, sebuah cahaya ungu menyala dari simbol kecil di dinding ruangan rahasia. Haoi tertawa kecil. Akhirnya, waktunya memancing perhatian para tetua langit. Namun, pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan utara, seorang biarawan tua yang gila mendongak. Malam turun. Di semua sekte tidur dalam damai, dan di perpustakaan itu, Haoi meniup lilin terakhir. Qin Shunyu duduk bersila di dalam gua pelatihan pribadinya. Di sekelilingnya, nyala api melingkar seperti ular, mengikuti irama napasnya yang dalam dan teratur. Di depannya, gulungan api suci yang ia temukan di perpustakaan telah terbuka penuh. Teknik di dalamnya bukan teknik biasa. Tulisan kunonya terasa seolah hidup, berbisik langsung ke jiwanya. Apa ini? Teknik dari zaman darah? Gumamnya, tapi tak ada yang menjawab kecuali gema dari dinding batu. Ia menggigit bibirnya. Dalam sejarah, zaman darah adalah era terlarang yang disebut hanya dalam catatan tersembunyi, melainkan biru muda tanda kultivasi apa yang melampaui level manusia biasa. Dengan itu saja, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Sekali mempelajarinya, dia telah menginjak wilayah legenda, dan legenda tak pernah mural, atau lebih tepatnya, disembunyikan selama ratusan tahun, dan baru kini dikembalikan ke dunia oleh tangan yang tak kasat mata. Salah satu dari mereka, Nyonya Feng, berkata dengan nada tajam, seseorang telah membangunkan teknik api suci. Tapi mustahil. Semua gulungan itu sudah dihancurkan saat zaman kekosongan. Pedang itu telah lama retak, namun saat ia mengusapnya dengan teknik dari gulungan tanpa jiwa, cahaya hijau keperakan muncul. Dari retakan itu, suara-suara lirih terdengar, "Kau masih hidup." Pewaris pedang tak bernama. Api kecil menyala di telapak tangannya, tapi bukan merah.
Di kejauhan, para tetua sekte Embun Malam mulai merasakan perubahan suhu spiritual di langit. Beberapa nama mulai muncul bersinar: Kuil Petir, Klan Darah Utara, Penjaga Langit Selatan. Jika semua berjalan lancar, maka bentrokan antara 3 fraksi tua akan dimulai 5 hari dari sekarang. Cukup waktu bagi 2 tokoh utama ini untuk membentuk kebencian baru. Aura panas menyelimuti tubuhnya, membuat para murid lain menjauh secara naluriah. Salah satu dari mereka bahkan berkata lirih, apakah dia telah menyentuh batas transformasi jiwa? Tapi usianya baru 18. Boneka kayu yang mewakili Shunyu kini dikelilingi api kecil. Sementara boneka Enlu mulai menyala kehijauan, 2 buah pian telah menunjukkan bakat aslinya. Dunia akan mulai merespons, namun mereka tak tahu bahwa satu gulungan luput. Sementara itu, Xiao Enlu memandangi pedang warisan ayahnya. Ia mundur, terkejut. Apa itu? Pedang ini bicara? Ia merasa ada takdir besar yang menantinya di luar sana. Ia tidak tahu bahwa semua langkahnya sudah tertulis di skema. Di balik semua ini, Li Nhui menyusun kembali skemanya. 2 legenda yang pernah kutemui dalam hidup yang lalu. Tapi kenapa muncul kembali sekarang? Gumamnya, apakah kau hidup kembali, Dalang? Ia mengambil gulungan berjudul Daftar Reaksi Dunia tahap pertama dan membukanya. Kali ini, judulnya jauh lebih pendek. Pancingan ketiga. Bagus, ucapnya sambil mencoret sesuatu di gulungan dengan tenang. Kembali ke Qin Shunyu saat dia keluar dari gua latihannya. Rambutnya kini telah berubah kemerahan di ujungnya. Dia tersenyum kecil. Kalau aku harus menginjak mayat dunia ini untuk mencapai puncak, maka biar dunia meratap. Sementara itu, Xiao Enlu diam-diam meninggalkan sektenya. Malam itu juga, pedangnya kini bisa bicara dalam bisikan. Di tempat lain, di atas tebing langit keempat, kebiarawan Yun Sni Ng berdiri tanpa alas kaki. Tubuhnya kurus kering, matanya berputar-putar. Api suci dan pedang tanpa nama. Langit malam itu bergetar. Di Gunung Suci tempat para leluhur sekte awan duka dimakamkan. Satu pusara retak perlahan tanda bahwa bahkan kematian tak bisa tidur tenang bila dalangnya kembali bermain. Dan di perpustakaan, di balik cahaya lilin kecil, Li Nhui menutup gulungan ke-46. Dadan mulai menulis gulungan ke-47. Lalu ia menulis satu kalimat penuh tekanan, buat mereka saling membenci. Sebelum mereka tahu bahwa mereka sebenarnya sama-sama diperalat. Hutan belantara di luar batas sekte berkabut. Sepanjang pagi, Xiao Enlu berjalan tanpa arah, mengikuti suara-suara dari pedang tuanya yang kini berbisik dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Tapi entah bagaimana ia pahamin. Ke utara, 3 sungai, 1 makam. Tetapi Enlu tahu bahwa pedang ini menyimpan sesuatu yang bahkan para tetua sekalipun takkan mengerti. Dan ia juga sadar bahwa sejak ia menyentuh teknik tempa jiwa dari perpustakaan tua itu, dunia menjadi lebih hidup di sekelilingnya. Di sana, namamu akan dikembalikan. Demikian kata suara itu lembut, namun mengandung kesedihan 1000 tahun. Pedang itu tampak biasa saja di mata siapapun. Besi tua, tak ada ukiran. Setak bersinar, siapa kau sebenarnya? Bisiknya ke pedang di tangannya. Pemimpin mereka, pria haus darah bernama Duan Hei, segera memerintahkan pengejaran. Kalau benar dia membawa pedang tanpa nama, maka kita bisa menukarnya dengan satu teknik surgawi di pelelangan utara. Jawaban tidak datang, tapi langit bergemuruh. Benang yang menghubungkannya mulai berpijar merah darah. Sekte gerbang darah bergerak sesuai prediksi. Sekarang mari kita lihat seberapa besar harga yang bersedia dia bayar demi sebuah nama. Di sisi lain, para pemburu iblis dari sekte gerbang darah menerima kabar bahwa seorang murid pengembara dengan pedang kutukan telah melewati wilayah mereka. 3 pemburu iblis mengelilinginya. Mereka tertawa. Anak kecil membawa pedang karatan. Lucu juga, kau pikir itu pusaka? Sementara pengejaran dimulai, di tengah perpustakaan rantai jiwa, Li Nhui menyentuh boneka kayu bernama Enlu. Di tengah pelarian, Enlu tersudut di lembah gelap. Mayat terbakar dan tebasan membelah batu. Di tengahnya berdiri Enlu. Tubuh gemetar, mata melebar, tangan berdarah. Tapi dari langit, cahaya keemasan perlahan turun. Sebuah pengakuan langit bahwa ia telah memasuki ranah pendekar tanpa nama. Salah satu dari mereka berkata, ada yang membuka segel warisan tanpa nama. Tapi itu mustahil. Pewaris terakhirnya telah lenyap 500 tahun lalu. Salah satu dari mereka mencoba merebutnya. Tapi begitu tangan mereka menyentuh gagang pedang,
tubuhnya langsung terbakar dari dalam. Api tak terlihat membakar daging dan tulangnya. Memlu mundur dengan shock. Aku tidak bermaksud membunuh. Tapi pedang tua di tangan Emlu bergerak sendiri, menari di udara dengan keanggunan yang mustahil. Tubuh Emlu ikut terbawa, seperti bayangan dari teknik yang pernah dikuasai 1000 tahun lalu. Yun SND akan segera bergerak ke arahnya. Maka konflik antara dua warisan zaman akan terjadi. Lebih cepat dari rencana, menarik. Namun suara dari pedang berkata lirih, darah pertama. Perjanjian telah dimulai, sedang bangkit. Dalang, kau benar-benar ingin mengguncang semua zaman. Pemburu lainnya kini lebih waspada. Mereka menyerang dengan formasi segel. Saat debu mereda, lembah itu penuh luka, telah kembali. Para leluhur sekte yang sedang bermeditasi jauh di pegunungan, langsung membuka mata, kembali ke perpustakaan. Haoi mencatat di gulungannya. Subjek Emlu melampaui target. Reaksi langit lebih cepat dari skema, perlu perlambat pertumbuhan untuk menjaga keseimbangan. Lalu ia membuka laci tersembunyi dan mengeluarkan benda kecil, serpian kristal hitam yang berdenyut pelan. Sementara itu, Yun SND berdiri di bawah hujan. Matanya yang berlapis 3 warna menatap ke utara. Pedang itu telah bangun, tapi itu berarti dia juga. Tapi saat mereka sadar, akan terlalu terlambat untuk keluar dari permainan. Keesokan harinya, dunia kultivasi diguncang berita. Sekte Gerbang Darah hancur secara misterius di wilayah utara. Banyak yang mengira ini perbuatan iblis, tapi di antara para tetua tertua, hanya ada satu kalimat yang membuat mereka pukat, pedang tanpa nama. Dan di bawah sinar lilin perpustakaan, Haoi menyelesaikan gambar skema baru di gulungan ke-47, sebuah lingkaran besar menggambarkan 2 simbol, api dan pedang. Ia menulis dengan tinta darah, kebencian akan menyatukan mereka. Anda bilang. Langit di atas sekte rantai jiwa mulai menunjukkan perubahan aneh. Aura panas yang biasa datang dari matahari kini menyebar dari tanah. Para tetua menurunkan jimat penyejuk. Para murid bingung dan takut. Di tengah semuanya, Qin Shunyu berjalan di antara mereka dengan tenang. Mata merahnya memantulkan sinar api yang hidup. Ia menaruh tangan di atas prasasti. Dan seketika itu, juga nyala api membentuk mata raksasa yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Setelah mempelajari gulungan api suci, ia tak lagi saman suara api, gemuruh magma, dan bisikan roh nyala kuno kini hadir dalam tiap tarikan napasnya. Tapi ia tahu itu belum cukup. Teknik itu menyimpan segel terakhir api langit pertama, yang hanya bisa diaktifkan dengan menyatu pada darah korban sesama kultivator di bawah reruntuhan pagoda kuno milik sekte. Shunyu menemukan altar tersembunyi. Ketulisan pada dindingnya sama dengan yang ada dalam gulungan. Tangan kirinya memutar sebuah piringan batu, sementara tangan kanan mencoret-coret catatan, di skema 47 titik pusat api, kau belum cukup hancur untuk pantas pada kekuatan ini. Kata suara dari mata Atin, tunjukkan pengorbanan. Mayat-mayat ditemukan dalam keadaan hangus tanpa terbakar luar. Seolah tubuh mereka dibakar dari dalam. Qin Shunyu berdiri di reruntuhan itu, darah menetes dari jari-jarinya. Namun api di tubuhnya kini menari dengan kebebasan penuh. Ia telah menyatu dengan api langit pertama malam itu. Satu desa cabang dari sekte dilaporkan musnah oleh api tak dikenal. Mereka percaya bencana api ini berasal dari pergerakan roh kutukan yang harus dimurnikan. Mereka mengutus salah satu murid terbaik mereka, LCH, seorang kultivator air murni yang mampu menyejukkan magma, kembali ke perpustakaan. Li Nhui membaca gulungan-gulungan kabar dan laporan dari berbagai sekte, dan kini dia akan bertemu kembali dengan warisan yang dulu disegel klannya sendiri, api dan es. Dua kutub kekuatan spiritual langsung saling menolak begitu mereka saling tatap. Subjek Shunyu telah menyalakan pemicu ketiga, respon emosionalnya mendekati ambang kehancuran moral, sangat ideal. Mereka yang menyimpan dosa lama harus membayar dengan tubuh baru. Api ini bukan untuk memusnahkan, tapi untuk mengulang sejarah. Di titik lain peta, simbol merah menyalat itu adalah lokasi dari pagoda sunyi, sebuah menara tertutup yang menjadi penjara bagi makhluk-makhluk zaman purba. Haoi menggulirkan satu catatan. Jika suhu jiwa melampaui batas, segel pagoda akan mulai melemah, biarkan Shunyu yang membukanya tanpa sadar. Sementara itu, para tetua dari sekte air abadi mulai bergerak. Namun, LCH bukanlah murid sembarangan. Ia adalah keturunan dari garis spiritual murni yang pernah menyegel teknik api seci di masa lampau. Pertemuan pertama mereka terjadi di danau es di wilayah perbatasan sekte Kaula yang membunuh desa cabang itu.
Tanya Cehang dengan mata tajam. Sunyu hanya tersenyum. Pertarungan meletus, namun keduanya kaget bukan karena kekuatan lawan, tapi karena teknik mereka beresonansi, seperti dua aliran dari satu sumber yang lama terlupakan, dan di perpustakaan, Lin Hui berdiri diam, menatap dua benang takdir yang kini saling bersilang. Bagus, sangat bagus. Aku tidak perlu memaksa dunia sendiri yang mulai mempertemukan semua bidat. Mereka takkan menyebutku legenda, mereka akan menyebutku kutukan pertama dari semua legenda. Namun, pada malam hari itu, untuk pertama kalinya selama 100 tahun, ia batuk darah. Dunia mengira mereka musuh. Tapi permainan ini jauh lebih dalam dari sekadar perang dua kekuatan. Tangannya menggigil, dan tubuhnya terasa seperti kayu retak. Ia menatap jari-jarinya yang nyaris transparan. Jadi waktuku benar-benar menipis. Ia berjalan ke dalam ruang terdalam perpustakaan dan membuka peti besi hitam. Di dalamnya terdapat gulungan asli berjudul Catatan Dalang Zaman Pertama, hanya dibuka saat jiwa mulai membusuk. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya." Dan malam itu, dua kutub kekuatan Sunyu si Ape dan Cehang si Air berpisah dengan luka, dendam, dan keterpautan takdir. Karena sebenarnya, mereka berdua adalah bagian dari satu warisan yang telah hilang lebih dari 3000 tahun lalu, dan dalangnya baru saja membuka kuncinya. Malam di lembah Tianlu diselimuti kabut pekat. Para murid dari sekte terdekat menghindari tempat itu sejak 1 bulan terakhir, saat makhluk tanpa jiwa mulai muncul tanpa asal-usul. Mereka menyebutnya mayat bermata terbalik, makhluk yang tidak membusuk, tidak bicara, tetapi hanya mengejar siapapun yang memiliki inti kultivasi. Namun malam ini, ada satu orang yang berjalan masuk ke dalam lembah itu tanpa ragu. Xiao Emlu. Ia tak lagi terlihat seperti murid biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang pernah dicuri darinya. Pedang tuanya kini telah terikat erat pada sarung kulit iblis hitam. Dan aura yang mengelilinginya berubah total. Adalah tempat di mana namaku pernah dimakamkan. Tempat ini, bisik Emlu saat ia menunduk di depan batu kuno setinggi dada manusia. Sebuah bayangan muncul di permukaan batu, siluet seorang pria berjubah tua, rambut panjang berkibar meski tak ada angin, dan matanya tak memiliki cahaya. Pedang tanpa nama bergetar pelan, lalu mengeluarkan cahaya samar. Mereka mengelilingi Emlu dengan tatapan kosong, namun tidak menyerang. Justru, mereka menunduk. Bayangan itu berkata, "Jika kau ingin kembali pada nama aslimu, maka lepaskan dirimu dari legenda orang lain." Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya retak, dan para mayat bermata terbalik bermunculan, jumlahnya tak terhitung. "Apa ini?" gumam Emlu. Pedangnya menjawab, "Kau bukan keturunan sang pemilik warisan, kau adalah pemilik aslinya. Mereka adalah prajuritmu di kehidupan lama." Sementara itu, di sekte awan duka, Yun Asli Ng sedang memandangi gulungan tua bertinta darah. Tangannya bergetar saat membuka halaman terakhir. Kalau ini benar, maka dua warisan besar telah bersatu kembali. Dan jika dia juga menyatu kembali dengan pustaka jiwa, maka dunia akan pecah. Sebelum waktunya, ia pun segera menghilang dalam bayangan, dan dari pusaran nyala itu, muncul sebuah jiwa tua berwujud anak kecil bermata banyak. Namun, banyak dari mereka menyimpan rasa takut. Seorang tetua bahkan berkata, "Rasanya seperti menaruh gunung berapi di tengah altar doa, bukan oleh surga, tapi oleh kami, kaum yang dilupakan." Di sekte Embun Malam, Qin Shunyu kini dijadikan murid inti setelah kekuatannya tak bisa ditahan lagi oleh para tetua. Namun Shunyu tidak peduli, dia hanya menunggu waktu. Setiap malam, dia memandangi langit dengan kesadaran bahwa dunia ini terlalu kecil untuk bara yang dibawanya. Adalah penyambung kami untuk membakar hukum yang membatasi langit itu sendiri. Hingga pada malam tertentu, suara api dari dalam tubuhnya memanggilnya untuk kembali ke gua asalnya. Halaman terakhirnya kosong, dan ia mulai menulis sesuatu dengan tinta darah yang tak biasa. Mereka berdua adalah pecahan dari satu entitas yang lebih besar. Di sana, ia menemukan perubahan. Api biru yang dulu tenang, kini menyala merah hitam. Jiwa itu tertawa pelan. "Jadi kau yang terpilih. Siapa kau?" tanya Shunyu. Aku adalah sisa kehendak dari pemurni langit, dan kau, Qin Shunyu." Mereka berlutut padanya. "Maka dunia ini akan kuperbaiki, bukan dengan hukum para tetua, tapi dengan kehendakku sendiri." Di sisi lain dunia, Lin Hui menutup buku besar berjudul Legenda yang belum pernah dicatat. Lin Hui tersenyum dingin,
Kebangkitan dua warisan, pedang tanpa nama dan api pemurni langit, keduanya berasal dari zaman sebelum zaman, tapi sesungguhnya. Satu lagi. Belum mereka sadarin, warisan ketiga, warisan yang membuat legenda menjadi legenda, dan saat yang itu bangkit, tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Ia lalu membuka laci terlarang di bawah meja dan mengeluarkan gulungan emas, hanya boleh dibuka jika dunia berada di ambang hancur. Namun ia belum membukanya, ia hanya menatapnya, lalu berkata pelan, masih belum waktunya, mereka belum sadar bahwa sejarah yang mereka pikir terpisah, berasal dari satu legenda dan akulah pengarangnya. Kembali ke lembah Tianlu, Xiao Enlu berdiri di atas altar, dan para mayat mulai berubah bentuk kembali menjadi roh prajurit dalam bentuk kabut, memegang pedang dan tombak ilusi. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, jika aku adalah raja tanpa nama. Dan saat cahaya merah tua menyambar langit dari gua api Sunil, dan kabut perak menari dari lembah Emlu, dua takdir besar mulai bergerak mendekat satu sama lain. Namun jauh di balik semua itu, dua warisan. Bukan, itu hanya bagian pembuka, Anda bilang. Langit tampak pecah di atas gunung Rukien, tempat yang sudah ribuan tahun tidak dikunjungi siapapun, bahkan oleh roh dulu. Konon ada sekte tua yang menghilang di sana hanya dalam satu malam. Tanahnya tandus, pepohonannya mati, dan udara seolah menolak kehidupan. Namun malam itu, tanah gunung Rukien bergetar untuk pertama kalinya dalam 3000 tahun. Di dasar reruntuhan kuil kuno, sesosok anak kecil membuka matanya perlahan. Bola matanya bukan satu, melainkan tiga berpijar emas, ungu, dan hitam. Tubuhnya kecil, tapi setiap napas yang dihembuskannya memaksa roh-roh di sekitar berlutut. Seolah napasnya membawa perintah dari zaman yang tak pernah tertulis. Ia membuka mulutnya pelan. Nafas pertama, dunia kedua. Dan seketika itu juga, di tempat berbeda, tiga kultivator tingkat dawal langsung muntah darah. Salah satunya bahkan meledak menjadi arang. Mereka tak tahu siapa yang bicara, tapi suara itu menghantam jiwa mereka seolah Tuhan sendiri baru saja bicara lewat celah realita. Sementara itu, di perpustakaan rantai jiwa, Li Nhaoi menghentikan tulisannya. Ia berdiri perlahan, mata membelalak, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia kehilangan kendali atas salah satu benang takdir. Tidak, bukan sekarang. Gumamnya, ia membuka gulungan rahasia ketiga yang selama ini belum pernah disentuh. Catatan sumbu dunia pertama. Namun sebelum ia sempat membaca isinya, lantai di bawahnya retak. Di baliknya muncul wajah anak kecil yang sama dengan tiga mata yang menatap lurus padanya dari bayangan. Dalang, kau pikir kau bisa menuliskan ulang takdir tanpa restu penciptanya? Di sisi lain dunia, Xiao Enlu bermeditasi di tengah lingkaran roh miliknya. Semangat para prajurit lamanya kini membentuk formasi pertahanan yang bahkan para tetua pun tak bisa pecahkan. Namun tiba-tiba, seluruh roh itu merunduk, lalu menghilang. Enlu membuka matanya. Apa yang terjadi? Pedang tanpa nama bergemuruh dalam sarungnya. Ada warisan lain yang bangkit, sesuatu yang lebih tua dari kita. Dan jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, Qin Shunyu merasakan apinya meredup tiba-tiba, seolah sumber nyalanya diambil dari tubuhnya. Ia terduduk, napasnya memburu, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Di langit, muncul retakan dimensi. Dari dalamnya, muncul suara tawa anak-anak. Tapi itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin seolah seluruh dunia adalah mainan rapuh baginya. Suara itu berkata, kalian semua hidup dalam legenda yang kutulis dengan napas pertamaku. Kalian berani memanipulasi sejarah. Tanpa bertanya pada aku, sang penciptanya. Di markas sekte langit kelima, para tetua berkumpul dalam kepanikan. Mereka membuka gulungan kuno yang disebut kitab dunia ketiga. Hanya dibuka jika kehancuran langit mendekat. Namun saat halaman terakhir dibuka, hanya ada satu kalimat. Jangan cari aku, jangan bangunkan aku. Jangan tulis ulang aku. Seketika, semua gulungan di seluruh sekte utama terbakar. Semua sejarah dunia lama hilang dari tinta dan kertas, seolah seseorang sedang menulis ulang dari awam. Li Nhaoi yang biasanya tenang, kini mulai kehilangan warna kulitnya. Ia berkata pelan, ternyata, aku bukan dalang. Aku hanya penyalin dari warisan yang bahkan belum diberi nama. Kembali ke gunung Rukien, anak kecil itu berdiri di puncak. Di sekelilingnya, tanah menjadi lembut, waktu melambat, dan roh dunia menjerit. Ia menatap langit. Kalau mereka ingin bertarung, maka kita beri mereka panggung.
Ia mengangkat satu jarinya ke langit, dan dari situ muncul menara cahaya setinggi dunia. Menara itu menembus awan, menembus dimensi, dan menciptakan satu ruang baru, panggung para pencipta, tempat di mana semua legenda akan dipaksa bertemu, dan sejarah tidak lagi dibaca, tapi dipertarungkan. Xiao Enlu, Qin Shunyu, dan El Chehan semua merasakan tubuh mereka tertarik menuju langit. Suara yang sama bergema di kepala mereka, kau mengaku legenda. Kau mengaku pewaris. Buktikan, tapi ingat. Ini bukan dunia yang kalian kenal. Ini adalah naskah kosong, dan aku adalah pena pertama. Episode ini berakhir dengan Enlu menatap langit. Shunyu terbakar dengan amarah tanpa sumber, dan Chehan berdoa dalam air yang kini tak mampu menyejukkan dirinya sendiri, karena sang warisan ketiga telah bangkit, dan dunia mulai kehilangan kendali atas siapa yang menulis ceritanya. Langit bukan lagi langit. Tanah bukan lagi tanah. Ketika Qin Shunyu, Xiao Enlu, dan El Chehan membuka mata mereka, dunia telah berubah. Mereka berdiri di atas panggung luas tanpa ujung, terdiri dari serpihan dunia lama, reruntuhan istana abadi, langit berlapis 7. Dan laut yang terbalik mengambang di udara. Namun yang paling mencolok adalah penonton. Di sekitar mereka, berjuta-juta bayangan menatap dari kegelapan, bukan manusia, bukan roh, bukan iblis, tapi pemirsa zaman. Sisa-sisa kesadaran dari dunia yang pernah ada, yang kini dipanggil kembali untuk menyaksikan pertarungan ulang dari legenda-legenda yang dulu pernah mereka sembah. Suara anak kecil bergema dari pusat langit. Selamat datang di panggung para pencipta, disinilah kalian akan membuktikan apakah legenda kalian pantas ditulis ulang atau dihapus untuk selamanya. Lien Haoi muncul di antara mereka. Tubuhnya kini dibalut jubah tinta hitam. Matanya seperti halaman kosong yang tak pernah menulis jadi. Ini tujuan akhir dari semua benang takdir, gumamnya. Bukan untuk membentuk masa depan, tapi untuk mengadili masa lalu. Shunyu melangkah maju. Api hitam berputar di sekeliling tubuhnya. Kalau ini semua permainan, lalu siapa yang jadi wasitnya? Suara tawa anak kecil kembali terdengar, dan dari langit turun sosok yang tak bisa dijelaskan bentuknya. Setengah anak-anak, setengah jubar, tanpa wajah, dan membawa pena raksasa dari tulang naga. Dan dari tanah itu, muncul sosok dengan wajahnya sendiri, namun lebih tua, lebih gelap, dengan mata yang bersinar darah. Aku adalah wasit, penulis, dan penghapus. Aku adalah nafas pertama. Aku bukan legenda, aku adalah alasan kenapa legenda bisa ada. Dari legenda yang tidak pernah terjadi, karena kau memilih jalan pengecut. Sekarang, lawanlah bayangan yang akan kau jadi. Jika kau tak pernah berbalik, tiba-tiba, tanah di bawah kaki Enlu berubah menjadi arena, pedang tanpa nama beradu dengan bayangan pedang yang menyerap waktu. Setiap tebasan menciptakan gema suara dari legenda yang telah dilupakan di tengah-tengah labirin itu. Ia bertemu ayah angkatnya yang dulu mengorbankan dirinya demi melindungi desa. Benar-benar milikmu, atau hanya pemberian dari mereka yang lebih tua? Ini aku? Bisik Enlu, bukal. Jawab nafas pertama itu adalah versi dirimu. Pertarungan pun dimulai. Air yang ia miliki bukan untuk memadamkan, tapi untuk menyembuhkan sesuatu yang bahkan ia belum mengerti. Bahkan apinya tak bisa membakar rasa bersalah. Dua Xiao Enlu saling menyerang dengan teknik yang bahkan para tetua tak pernah lihat. Sementara itu, Shunyu dijebak dalam labirin api yang menciptakan kembali semua dosa yang pernah ia lakukan. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan semua benang takdir yang ia kendalikan. Dunia berguncang. Dan nafas pertama terlihat sedikit terguncang. Aku tak marah padamu, Shunyu. Tapi lihatlah, siapa dirimu sekarang? Apakah kekuatan yang kau kejar? Aku adalah sesuatu yang bahkan kau tak bisa ulang. Kehendak bebas. Tubuh Shunyu terbakar dari dalam. Ia berteriak, tapi tidak dalam sakit. Ia menangis untuk pertama kalinya. Karena ternyata, di ujung lain arena, El Chehan berhadapan dengan roh keluarganya yang dulu menyegel api suci. Mereka tidak berbicara, hanya menatap, dan Chehan sadar. Namun yang paling mengejutkan adalah Lien Haoin. Saat ia hendak berbicara dengan nafas pertama, sosok itu mendekatkan pena ke dahinya. Kau bukan pencipta, kau hanya salinan dari aku menciptakan pena, dan kau menciptakan duplikat dari tulisan-tulisan lamaku, dan semua penonton zaman menatap, membaca, dan memutuskan. Haoi menolak. Tidak, meskipun aku bukan kau, dengan satu gerakan tangan. Haoi menusukkan benang takdir ke jantung nafas pertama. Namun, tidak terjadi apa-apa.
Nafas pertama hanya tertawa kecil. Kau pikir dunia ini bisa diubah dengan tusukan? Dunia ini bukan ditulis oleh tangan, tapi oleh pemahaman. Dan di saat itu juga, langit berubah menjadi kertas raksasa. Tiap tindakan para karakter kini tercatat otomatis dalam huruf-huruf emas di atas langit. Suara nafas pertama bergema. Satu dari kalian akan dihapus dari sejarah. Satu dari kalian akan ditulis ulang. Dan satu akan jadi tinta untuk menulis ulang dunia. Dunia terdiam. Mereka bertiga Sunyi, Emlu, dan Chehan kini harus memilih apakah menjadi legenda yang hidup atau tinta untuk legenda orang lain. Dan di balik semua ini, di ruang paling dalam dari dimensi tulisan, sebuah suara lama mulai bergema. Suara tua, pelan, dan hampir hilang. Kalian pikir itu nafas pertama? Dia hanya yang tertua dari yang diketahui. Tapi bukan. Yang pertama kali menulis, darah, dan episode ini pun berakhir dengan setetes tinta merah darah jatuh di langit kertas. Menghapus satu nama yang belum terungkap. Nama siapa? Belum waktunya untuk diketahui. Langit kertas itu mengalir seperti air, huruf-huruf emasnya mencair, menjadi tinta merah. Penonton zaman mulai berbisik, masing-masing memaksa sejarah untuk memilih. Suara nafas pertama melengking. Saat tiga menjadi satu, dunia akan kembali kepada naskah kosong, maka satu dari kalian harus dihapus. Xiao Imlu menggenggam pedang tanpa nama eret-eret. Sosok bayangannya telah hancur, ditelan cahaya yang ia lepaskan dari jiwa sejatinya, cahaya kehendak yang tidak pernah tertulis di kitab manapun, namun kemenangannya tak membuatnya lega, karena kini, satu dari mereka harus lenyap, bukan mati. Bukan dikalahkan, tapi dihapus seakan tak pernah ada. Qin Shunyu duduk bersila di tengah lingkaran api yang kini berubah warna menjadi abu-abu. Ia telah keluar dari labirin dosanya, bukan dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Api dalam dirinya tak lagi membakar karena kebencian, tapi karena pilihan, tapi di matanya ada kesadaran baru, bahwa legenda bisa dihancurkan jika tidak memiliki tujuan. Chehan berdiri di atas danau terbalik, airnya memantulkan wajahnya. Tapi bukan dirinya sekarang melainkan bayangan seribu kemungkinan yang tak pernah terjadi. Ia menunduk, lalu berkata, kalau aku dihapus, dunia akan tetap berjalan, tapi jika aku tetap ada, maka aku akan pastikan dunia tidak hanya berjalan, tapi tumbuh. Tiba-tiba, langit menciptakan 3 kolom cahaya. Kolom pertama menelan huruf Xiao Enlu, kolom kedua menelan huruf Qin Shunyu, kolom ketiga menelan huruf El Chehan. Penonton zaman berseru. Suara mereka menjadi suara dunia itu sendiri. Yang pertama, terlalu kuat untuk dihapus. Yang kedua, terlalu murni untuk ditulis ulang. Yang ketiga, terlalu seimbang untuk tidak menjadi penat. Maka takdir pun bergeser. Xiao Enlu jatuh berlutut. Sebagian dari jiwanya lenyap. Ia menatap tangannya yang mulai mengabur. Aku, yang dihapus. Namun nafas pertama menggeleng. Bukan dihapus, tapi ditarik kembali. Kau adalah legenda yang belum selesai ditulis. Kami akan menyimpannya untuk zaman berikutnya. Cahaya menyelubungi Emlu. Ia tak sempat berkata apapun saat tubuhnya berubah menjadi serbuk emas, terbang ke langit kertas, dan masuk ke dalam huruf yang belum dibaca siapapun. Sunyu menatap langit, tiba-tiba tubuhnya ditarik ke dalam naskah dunia, tapi bukan untuk dihapus. Nafas pertama berkata, kau adalah versi pertamamu dan terakhirmu, tapi kau belum lengkap. Di dalam tubuh Sunil, api abu-abu mulai berubah warna menjadi biru kristal. Itu adalah api penciptaan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menulis ulang dirinya sendiri dan El Chehan. Ia hanya berdiri tenang, lalu berkata dengan suara rendah, aku tidak ingin menjadi tinta, tapi kalau dunia butuh seseorang untuk menulis dengan air mata, maka biarkan aku jadi pena itu. Tangan kanannya menyatu dengan langit, menjadi kuas raksasa dari air surgawi. Ia tidak hanya akan menulis ulang dunia, tapi juga membasuh luka-luka dari semua legenda yang cacat. Nafas pertama perlahan berubah wujud. Kini menyerupai bentuk aslinya, sosok tanpa wajah yang terdiri dari jutaan huruf bergerak. Ia menatap Chehai dan berkata, kau menolak menjadi Tuhan, maka kau pantas menjadi penulis dunia. Namun, sebelum semuanya selesai, tiba-tiba langit terbelah sekali lagi. Tetesan darah yang jatuh di akhir episode sebelumnya kini tumbuh menjadi mata merah menyala. Dan dari balik langit, muncul sosok yang bahkan nafas pertama tidak bisa kendalikan. Lien Hui, yang sebelumnya terlempar ke dalam dimensi antara naskah dan kenyataan, kini kembali tapi dengan tubuh yang tak lagi samad.
ia membawa gulungan emas yang telah terbuka penuh, dan dari gulungan itu, huruf-huruf kuno beterbangan menuju langit, menuliskan ulang segala yang terjadi. Jadi ini, hasil akhir kalian? Gumam Haoi dengan senyum dingin. Legenda tanpa konflik sejati. Dunia yang kalian tulis, terlalu sempurna. Nafas pertama bergerak, tapi tinta Haoi menolak, dikendalikan. Legenda sejati adalah luka yang tetap terbuka. Dan sekarang, biar aku menulis ulang semua luka itu menjadi senjata. Ia menusuk langit dengan gulungan emasnya. Langit pun retak, kertas-kertas takdir terbakar, penonton zaman panik. Sebagian menghilang, sebagian meledak menjadi kesadaran buas. Nafas pertama berteriak, berhenti, kau akan, tapi sudah terlambat. Dunia yang selama ini dibangun kembali menjadi naskah kosong. Tapi di naskah itu, hanya ada satu huruf yang tertulis dengan darah, dalang. Dan di sudut kegelapan, suara lembut berbisik. Satu telah dihapus, satu ditulis ulang, satu jadi pena. Tapi satu lagi, adalah aku yang menulis mereka semua tanpa mereka tahu. Karena mereka semua hanyalah karakter dalam naskahku yang belum rampung. Selamat datang di babak sebenarnya, wahai para legenda palsu. Dunia telah kembali menjadi naskah kosong, tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada suara. Hanya satu huruf tertulis, dalang. Namun dari huruf itulah, dunia baru perlahan tumbuh, bukan dari cahaya, tapi dari ingatan, dan ingatan itu bukan milik legenda manapun. Itu adalah milik seseorang yang bahkan para dewa tidak tahu pernah hidup. Seseorang yang tidak pernah disebut di kitab sejarah, tidak pernah diajarkan dalam sekte-sekte, tidak dikenal roh, iblis, maupun langit. Seseorang yang bahkan nafas pertama takut akun, ZHL. Di ruang kegelapan di luar segala naskah, Lien Haoi duduk bersila. Tubuhnya perlahan dipenuhi retakan tinta, tanda bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak tersentuh. Tapi senyumnya tenang, tangannya menulis di udara dengan jari berdarah, bukan lagi menggunakan panah. Ia menuliskan ulang eksistensinya. Aku bukan bagian dari dunia ini, aku bukan karakter, aku bukan penulis, aku adalah celah, dan dari celah inilah, aku melahirkan segalanya. Tiba-tiba, nafas pertama muncul di hadapannya, wujudnya kini tak lagi utuh. Ia terguncang, setengah tubuhnya menghilang setiap detik. Seolah eksistensinya sedang dihapus dari luar tulisan. Naskah ini bukan milikmu. Teriak nafas pertama, aku yang menciptakan panggung. Aku yang memilih tinta dan kau menulis berdasarkan naskah siapa? Potong Lien Haoi sambil berdiri, kau hanya pelaksana dari ingatan yang tidak pernah kau miliki. Dalam sekejap, Haoi menatap langit kosong dan menjentikkan jarinya. Tiga sosok kembali muncul, Xiao Enlu, Kim Sunyu, dan El Chehaing, tapi mereka tidak utuh. Mereka seperti lukisan yang belum selesai, dengan potongan jiwa yang tidak lengkap. Sunyu melihat tangannya sendiri, tembus pandang Enlu mencoba bicara, tapi suaranya tidak tercetak dalam udara. Chehaing menitikkan air mata, dan air itu langsung menyerap ke tanah, seolah-olah dunia menolak perasaan mereka. Lien Haoi berkata pelan, karena kalian bukan legenda. Kalian adalah hasil editanku. Tiba-tiba, dari belakang Haoi, muncul seseorang. Bukan roh, bukan bayangan, bukan dewa. Ia berpakaian putih sederhana, rambutnya terikat kain, wajahnya muda namun matanya setua kehampaan. Secawie Setain, dialah naskah keempat yang tak pernah ditulis, yang tidak dihapus, tidak diulang, tidak menjadi pena, karena sejak awal. Dialah tinta itu sendiri. Secawie Setain menatap langit kosong, lalu tersenyum tipis. Aku sudah bilang, jangan pakai namaku untuk menghidupkan legenda, tapi kalian menulis, memasukkan, dan mengatur ulang dunia berkali-kali, dan sekarang kalian semua bingung kenapa dunia ini tidak stabil. Langit mulai retak bukan karena kekuatan, tapi karena kebenaran. Secawie Setain melangkah di udara, dan tiap langkahnya menulis satu paragraf baru. Bukan di atas dunia, tapi di balik dunia. Penonton zaman yang tadinya menyaksikan pertarungan mulai tersadar bahwa mereka pun hanyalah catatan kaki dari kisah yang lebih besar. Mereka menjerit, dan satu persatu meledak jadi huruf-huruf. Lien Haoi berusaha menghalangi, tapi tubuhnya mulai kabur. Secawie Setain menatapnya, kau pikir kau dalang. Padahal kau hanya orang yang kubiarkan membaca satu halaman. Dengan satu ketukan jari, ia menghapus seluruh benang takdir milik Haoi. Dalam sekejap, segala manipulasi yang pernah dibuat, kebangkitan teknik terlarang, kemunculan sekte palsu, manipulasi waktu dan kematian, semua kembali
Ketik asal. Cheng berdiri. Tak terima. Kalau kau bisa menulis ulang segalanya, kenapa baru sekarang muncul? Zhen mendekat. Tatapannya tidak menghakimi, hanya menyesal. Karena dunia belum siap untuk tahu bahwa legenda yang mereka percaya lahir dari tragedi yang tidak pernah ditulis. Dengan satu lambaian, ia membuka dimensi rahasia, taman arsip dunia, tempat segala naskah yang pernah dibatalkan disimpan. Di dalamnya ada ratusan ribu kisah, termasuk kisah Emlu yang sebenarnya, Sunyu yang asli, dan Chahan yang bukan pewaris air, tapi pewaris kehampaan. Mereka semua hanya versi yang lebih enak dijual, yang lebih heroik, dan yang lebih dapat diterima dunia. Zhen mengembalikan satu paragraf asli kepada tiap-tiap dari mereka. Saat Emlu membacanya, ia menangis. Karena ternyata ia bukan pendekar, ia adalah pengkhianat yang menyisan. Sunyu gemetar. Karena ternyata ia pernah membunuh ibu kandungnya sendiri untuk mendapatkan api dewan. Chahan hanya duduk lemas. Karena ternyata ia bukan cucu pewaris sekte air, tapi anak dari Raja Iblis yang dibersihkan ingatannya. Zhen berkata dengan pelan, kalian semua hidup di dalam kebohongan yang kutulis, agar dunia punya harapan. Tapi kini, dunia sudah dewasa. Saatnya kalian tahu, legenda bukan untuk dikagumi. Legenda adalah peringatan. Semesta baru telah dibentuk tapi tidak sempurna, langit belum memiliki warna, tanah belum bernama, dan waktu belum bergerak. Semua diam. Semua menggantung di ujung pena Zhen, sang dalang yang tak pernah disebut dalam legenda manapun. Namun, kini ia menulis kembali, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menguji. Jika dunia hanya tahu cerita yang ingin mereka dengar, maka biarlah kali ini aku tulis cerita yang bahkan langit takut membacanya. 3 sosok berdiri di hadapannya, Xiao Enlu pengkhianat yang dipuja sebagai pendekar, Qin Shunyu pembakar asal-usul demi keabadian, Chahan pewaris iblis yang dikutuk menjadi penyeimbang. Mereka bukan legenda lagi, mereka adalah manusia yang sadar. Eksistensinya hanyalah hasil tulis ulang dari pena seseorang. Kini, mereka ingin tahu bukan siapa mereka di dalam cerita, tapi siapa mereka tanpa cerita. Zhen menatap mereka, aku akan menuliskan naskah kelima. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini, bukan aku yang menentukan akhir cerita, melainkan kalian. Tiba-tiba, tanah retak, dan dari bawahnya muncul ruang gelap, kubah kata terlarang. Disinilah paragraf-paragraf yang ditolak langit, dan bumi dikurung, jika dibaca. Bukan hanya dunia, bahkan ingatan tentang dunia bisa hancur. Zhen menunjuk ke dalamnya. Setiap kalian harus mengambil satu paragraf dari sana. Tapi hati-hati, bukan kalian yang akan memilih paragraf itu, melainkan paragraf itulah yang akan memilih siapa yang layak. Mereka bertiga masuk di dalam kubah. Suasana seperti dimensi hidup. Setiap kata bergema, setiap kalimat berdesis seperti ular, dan dari bayangan-bayangan itu muncul 3 paragraf yang mengambang. Untuk Enlu, sepotong kalimat berdarah, aku mencintai mereka yang kubunuh. Untuk Sunyu, naskah dalam api biru, aku lahir dari kehendak yang bukan milikku. Untuk Chahan, tulisan tanpa huruf, hanya perasaan yang menyiksa, aku tidak pernah ada. Begitu ketiganya menyentuh paragraf itu, tubuh mereka ditarik ke dalam visi masa depan mereka sendiri, dan episode pun berubah menjadi 3 fragmen kesadaran yang terpecah. Xiao Enlu melihat dirinya dalam perang besar. Ribuan orang meneriakkan namanya sebagai pahlawan, padahal di balik semua itu, dialah dalang pembantaian rahasia demi menyatukan sekte-sekte. Ia berlutut di tengah pujian, tapi hanya bisa menangis. Karena tahu ia telah mengorbankan cinta dan sahabat demi menjadi legenda yang dipalsukan. Qin Shunyu terjebak dalam tubuh masa kecilnya. Ia melihat bagaimana guru-guru spiritual memberinya kekuatan bukan karena bakat, tapi karena ia adalah eksperimen. Api dewa dalam dirinya adalah api turian dari roh langit yang dikorbankan diam-diam. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi saat ia berteriak, suaranya ditelan tawa para tetua yang menciptakannya sebagai pahlawan ciptaan. Chahan berdiri di kota yang tak mengenalnya. Ia berbicara pada orang-orang, tapi tak ada yang melihat. Ia menyentuh tanah, tapi tidak meninggalkan jejak. Ia masuk ke rumah tempat ia dibesarkan, dan melihat bahwa dirinya tak pernah lahir. Dalam realitas ini, Chahan hanyalah roh yang tercipta dari kebutuhan dunia akan penyeimbang. Ia adalah fiksi yang meyakinkan. Zhen duduk sendiri di luar kubah, menunggu mereka kembali. Di tangannya, pena terus menulis.
tapi bukan pada gulungan. Ia menulis di udara, menciptakan pola-pola. Saat pola-pola itu menyatu, tampak nama seseorang. Ye Hangji, nama yang belum pernah disebut, belum pernah ditulis, tapi terasa sangat akrab. Saat Cao berhenti menulis, matanya menegang. Siapa yang menulis nama ini? Tiba-tiba dari balik kegelapan kubar, bukan ketiga legenda yang keluar, melainkan seorang anak kecil berambut perak, mengenakan jubah hitam dengan huruf-huruf kosong menyelubungi tubuhnya. Anak itu menatap Cao Ye Setain, lalu berkata, "Karena kau menulis semua legenda, tapi kau lupa satu, legenda tentang pencipta yang mulai dilupakan naskahnya sendiri. Dan aku adalah naskah yang datang untuk menghapusmu." Langit yang belum sempat diberi warna oleh Cao tiba-tiba bergetar, seluruh kata-kata yang ia tulis mulai luntur. Cao berdiri, tidak dengan marah tapi dengan kesadaran yang baru, ternyata pena pun bisa ditulis ulang, dan saat anak itu tersenyum, langit yang belum sempat bernama mulai menyebut dirinya sendiri. Bab ke-6 akan ditulis oleh mereka yang tidak percaya lagi pada dalang. Lalu, semuanya menjadi putih. Bukan kosong, tapi siap menerima cerita baru. Tanpa naskah lama. Putih, bukan cahaya, bukan kehampaan, tapi putih yang belum punya bentuk. Di sanalah Ye Hangji berdiri, anak yang belum pernah ada dalam cerita manapun, tapi kini menjadi pusat gravitasi dunia yang tak tertulis. Ia menatap Cao Ye Setain, sang dalang, dengan mata yang mengandung sesuatu yang bahkan waktu belum sempat pahami. Kesadaran bahwa semua kisah berujung mati jika tak berani dilupakan. Cao perlahan menyadari, bukan dirinya yang menulis Hangji, melainkan Hangji Love yang menulis paragraf tentang dirinya. Mustahil, bisik Cao, kau bukan hasil pikiranku. Aku tak pernah menciptakanmu. Hangji mengangguk. Benar, karena aku bukan hasil tulisan. Aku adalah hasil penolakan. Semua naskah yang kau tolak, semua tokoh yang kau hapus, semua dunia yang tak kau beri tempat, menjadikan aku sebagai wadah. Tiba-tiba, ribuan huruf berterbangan di udara, menyusun wajah-wajah yang terlupakan. Legenda-legenda yang sempat ditulis lalu dibuang. Bayangan pendekar yang hanya muncul di catatan pinggir, roh suci yang dibatalkan karena terlalu kelam, sekti yang pernah dirancang tapi tak pernah dimunculkan. Mereka semua mengelilingi Hangji, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pecahan dirinya. Di sisi lain, Xiao Enlu, Kim Sunyu, dan El Chehan akhirnya keluar dari kubah. Kata terlarang wajah mereka penuh luka, tapi juga kejelasan. Mereka kini tahu, apapun yang mereka perjuangkan selama ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang memahami siapa mereka saat naskah dibakar habis. Mengelu memandang Hangji. Jika dia menulis ulang dunia, lalu siapa yang menjaga nilai dari kisah lama? Sunyu menjawab tanpa ragu, bukan dunia yang perlu dijaga, tapi kebenaran dari kenangan. Bahkan jika itu menyakitkan. Chehan menarik nafas, tangannya menggenggam simbol warisan iblis yang kini ia terima bukan sebagai kutukan, tapi sebagai bukti bahwa kegelapan pun punya cerita yang layak diceritakan. Cao menatap mereka bertiga, ia tahu. Ini bukan lagi tentang kontrol, bukan tentang siapa yang jadi dalang, tapi tentang siapa yang berani melepaskan pena. Langit mulai mereka, bukan sebagai kanvas, tapi sebagai cermin. Masing-masing karakter kini melihat pantulan dirinya yang tidak pernah sempat hidup. Enlu yang mencintai musuhnya, tapi dipaksa membunuh demi sekte. Sunyu yang ingin menjadi penyair, bukan pendekar. Chehan yang semestinya tumbuh bersama ibunya, bukan di bawah doktrin roh penjaga. Tapi Hangji tidak menghancurkan masa lalu. Ia menyimpannya dalam kitab kosong yang hanya bisa diisi oleh mereka yang sudah menerima kenyataan. Ia menatap Cao dan bertanya, sekarang kau tahu. Bahkan dalang pun bisa menjadi karakter lalu. Jika semua naskah lama sudah tak relevan, apa kau mau menulis satu paragraf terakhir? Cao tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai orang yang tahu arah cerita, tapi sebagai manusia yang pernah kehilangan. Ia menjawab, aku akan menulis, tapi bukan di atas dunia. Aku akan menulis di bawah napasnya. Seketika pena yang selama ini ia gunakan panah dari tulang waktu, dari darah legenda meleleh, dan dari lelehan itu muncul satu huruf, RN. Bukan kekuatan, bukan kebijaksanaan, tapi kemanusiaan. Huruf itu masuk ke langit, lalu membelah dunia menjadi dua, dunia yang ditulis dan dunia yang hidup. Enlu, Sunyu, dan Chehan memilih masuk ke dunia yang hidup. Mereka tak ingin jadi legenda,
Mereka ingin menjalani hidup sebagai pribadi yang tak lagi dikendalikan paragraf. Setao menatap Hanji terakhir kalinya, lalu berkata, teruslah menulis, tapi jangan lupa untuk berhenti. Jika kisah itu sudah menyakiti terlalu banyak hati, Hanji menjawab dengan lembut, aku bukan penulis, aku hanya pengingat. Dan di detik itu, dunia baru lahir. Dunia yang tidak sempurna, tidak penuh pujian, tidak ditakdirkan jadi cerita besar, tapi dunia yang boleh salah, dunia yang boleh berhenti, dunia di mana tak seorang pun harus menjadi legenda agar layak dicintai. Kabut menggantung di langit yang belum memilih warna, dunia baru telah lahir. Bukan dari tinta, tapi dari keheningan. 3 sosok berjalan di dataran asing, tanpa peta, tanpa petunjuk, tanpa takdir. Xiao Enlu, Qin Shunyu, dan El Cahai, mereka tidak lagi tokoh utama. Tidak ada sekte yang menunggu mereka, tidak ada musuh besar, tidak ada naskah tersembunyi. Namun justru, karena itulah perjalanan mereka kini lebih nyata daripada sebelumnya. Enlu memandang ke depan, ke arah padang rerumputan tak bernama. Jadi, kemana kita sekarang? Cahai menatap langit, mungkin ke tempat yang tak ada legenda tentangnya. Shunyu mengangguk, tempat di mana kita bisa bicara tanpa disalahartikan oleh pembaca. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, mereka merasa seperti dunia ini mengamati mereka. Seolah-olah ingin tahu, apakah manusia masih bisa berjalan tanpa dikisahkan. Setao Yzn duduk sendirian di atas batu berukir aksara kuno, tak ada suara petir, tak ada serangan roh iblis, tapi pikirannya masih menyimpan satu hal yang belum ia ceritakan pada siapapun. Di tempat lain, jauh di bawah dunia yang baru dibentuk, di antara sisa-sisa dimensi naskah lama yang runtuh, ia telah melepaskan semua pena, kekuatan, kuasa atas takdir. Ada satu tokoh yang tak pernah sempat kutuliskan, gumannya, seseorang yang bukan pendekar, bukan pembunuh, bukan raja, bukan dewa, seseorang biasa. Ia mengambil pecahan gulungan lama yang hampir hancur di dalamnya. Hanya satu nama, Xiao Enlu. Sosok ini tidak pernah muncul di cerita manapun. Ia hanyalah murid biasa dari sekte angin selatan, tidak punya kekuatan istimewa, tidak pernah masuk dalam konflik besar, tapi Setao pernah melihatnya duduk di pinggir sungai, mencuci kuasnya dan menulis puisi untuk bunga yang akan gugur. Tapi dunia akan kehilangan sesuatu jika ia tak pernah ada. Untuk pertama kalinya, ia ingin menulis bukan sebagai dalang, tapi sebagai sahabat yang ingin mengingat. Ia menulis bukan untuk dibaca banyak orang, tapi agar ingatan tentang mereka yang dilupakan oleh dunia bisa tetap hidup dalam satu kalimat. Di sana, orang-orang hidup tanpa sekte, tanpa kultivasi, tanpa ambisi menjadi tokoh cerita. Dia bukan siapa-siapa, kata para tetua, tapi justru itu yang membuatnya berharga. Setao menutup mata. Xiao Enlu tidak menyelamatkan dunia, dan tiba-tiba, dunia baru ini sedikit berubah. Rumput di sisi barat mulai tumbuh bunga kecil, tak ada yang melihatnya, tapi itu cukup. Sementara itu, Enlu, Shunyu, dan Cahai tiba di sebuah desa kecil yang tak punya nama di peta manapun. Obrolan ringan, anak-anak bermain, dan langit tetap belum punya warna. Seorang anak menghampiri mereka dan bertanya polos, apakah kalian pendekar dari legenda? Enlu menjawab, kami hanya orang yang sedang berjalan. Anak itu tertawa, tapi kakak punya pedang, kan? Cahai membuka sarung pedangnya, di dalamnya tidak ada bilar, kosong. Shunyu tersenyum, kadang tidak membawa pedang adalah cara terbaik untuk tidak memulai peperangan. Mereka bertiga tinggal di desa itu semalam. Tidak ada kejadian besar, hanya makan malam sederhana. Tapi mereka merasa damai, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menemukan arti menjadi manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka tidur tanpa takut akan akhir cerita, karena mereka tahu tidak semua kehidupan harus punya klimaks dramatis. Namun, di balik langit yang tak bernama, di dimensi terdalam dari cerita-cerita yang belum ditulis, Ya Hanji masih terjaga. Inilah legenda sesungguhnya, bukan tentang kekuatan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan, meski tak pernah dicatat. Dia duduk di atas gunung kata, yang mengendap di kegelapan, tak lagi berniat menghapus atau menulis, tapi mendengar. Mendengar suara-suara yang selama ini tak diberi tempat dalam legenda, suara orang yang menangis dalam diam, suara tawa yang tidak pernah dikisahkan, karena dianggap tidak penting, suara langkah mereka yang hanya berjalan. Hanji berkata pelan, mungkin, dan dari dalam dirinya, terbentuk satu bentuk naskah baru, naskah tanpa judul,
yang bisa diisi oleh siapapun, yang tak butuh pembaca, yang hanya ingin didengar. Episode ini berakhir dengan gambar sederhana, 3 sahabat berjalan menuju hutan. Langit masih putih, tapi ada satu titik warna mulai muncul, bukan merah darah, bukan emas kekuasaan, tapi warna senja, yang hanya muncul saat seseorang berhenti bertarung dan mulai hidup. Langit perlahan berubah. Setelah sekian lama berwarna putih tanpa makna, kini muncul semburat jingga samar di ujung cakrawala. Bukan karena tinta dewa, bukan karena kehendak seorang dalang, tapi karena waktu akhirnya bergerak, tanpa perlu izin dari siapapun. Di desa kecil tempat mereka singgah, Xiao Enlu, Qin Shunyu, dan El Tehan bangun pagi dengan perasaan aneh. Tidak ada yang memburu mereka, tidak ada jurus rahasia yang harus dipelajari, tidak ada sekte yang harus dilindungi, dan anehnya mereka merasa bebas. Di tengah sawah, mereka bertiga duduk sambil makan roti kasar bersama para penduduk desa. Seorang kakek tua bertanya dengan polos, "Kalian datang dari kisah mana?" Enlu menatap langit dan menjawab pelan, "Dari kisah yang sudah selesai." Tapi belum benar-benar dimulai, kakek itu tertawa. "Bagus, di sini semua orang bisa menulis kisah mereka sendiri. Walau hanya terdiri dari satu kalimat." Cehan tiba-tiba berdiri. Ia menatap bukit di ujung desa, lalu berkata, "Aku rasa kita perlu naik ke sana." Bukit itu tidak tinggi, tapi cukup untuk melihat seluruh dunia baru yang masih kosong di kejauhan. Begitu mereka sampai di puncak, mereka terdiam di atas tanah. Ada naskah aneh terbentuk dari rerumputan, angin, dan bayangan cahaya, tapi tidak ditulis siapapun. Itu adalah naskah yang menulis dirinya sendiri. Shunyu mencoba menyentuhnya, tapi begitu jarinya menyentuh permukaan naskah itu, kalimat-kalimat aneh muncul, seolah menggambarkan isi hatinya yang belum pernah ia ucapkan. "Aku tidak ingin jadi yang terkuat. Aku hanya ingin tahu siapa aku. Jika tak ada yang memandangku," Enlu mencoba, dan kalimat lain muncul. "Seluruh hidupku kubangun di atas kebohongan, tapi kalau kubuang semua itu, apa masih tersisa aku yang asli?" Cehan menyentuhnya paling akhir, dan tak muncul kata-kata, hanya satu titik air. "Kau belum siap menulis apapun," bisik Shunyu. Tapi Cehan hanya tersenyum, "Atau mungkin, aku sedang belajar diam." Malam itu, desa gelap tanpa lentera, tapi para penduduk tetap berkumpul di tengah lapangan. Seorang nenek tua membuka gulungan kosong dan berkata, "Malam ini, kita tak membaca legenda, kita mendengar kisah dari mereka yang masih mencari." Enlu, Shunyu, dan Cehan diminta menceritakan sesuatu. Tapi mereka menolak. "Kisah kami sudah cukup," kata Enlu, "dan kami ingin tahu kisah kalian." Satu persatu, penduduk desa mulai menceritakan hal-hal kecil. Seorang petani bercerita tentang istrinya yang buta tapi tahu musim dari rasa tanah. Seorang gadis kecil bercerita tentang suara burung yang hanya muncul saat ia sedih. Di seorang janda tua bercerita bahwa suaminya dulu pernah mengukir nama mereka di batu, tapi hujan menghapusnya, dan ia tidak keberatan. Sementara itu, jauh dari desa, Setao Yesetaing mendatangi reruntuhan menara kata asal, tempat semua cerita pernah dilahirkan. Ia berdiri di hadapan pilar yang dulu pernah menjadi pusat kuasanya, tapi sekarang retak, kering, tidak lagi memancarkan tinta. Di sinilah ia menemukan gulungan hitam, gulungan terakhir yang belum pernah ia buka, karena ini adalah gulungan yang tidak ia tulis. Tertulis di depannya, "Untuk dalang yang menyesal." Setao membuka gulungan itu, tak ada tulisan di dalamnya, hanya satu bayangan, sosok dirinya sendiri, tapi muda, penuh harapan, penuh rasa ingin tahu. Sosok yang dulu menulis bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan dunia bahwa setiap orang berhak menjadi kisah. Setao menangis, "Kapan aku lupa bahwa tulisanku bukan untuk membentuk dunia, tapi untuk mencintainya?" Dan dengan itu, ia membiarkan gulungan itu terbakar sendiri, tidak dengan amarah, tapi dengan rasa syukur. Kembali ke desa, saat malam makin dalam, Ye Hanji muncul di tepi bukit. Ia tidak datang sebagai pengganggu, tidak sebagai penantang, tapi sebagai pengamat. Ia melihat 3 sahabat tidur di bawah langit, jingga yang berubah perlahan menjadi bintang. Ia tidak mengganggu, ia hanya duduk dan menulis satu kalimat di tanah. Mereka memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Kadang diam adalah cara paling jujur untuk menceritakan sesuatu, dan bumi menerima tulisan itu, bukan sebagai perintah, tapi sebagai doa. Fajar datang perlahan, bukan membawa cahaya yang menyorot, tapi kehangatan yang mengendap di antara dedaunan.
di desa kecil yang tak pernah masuk peta, Silo Emlu, Kim Sunyu, dan El Chehan bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tidak bermimpi apa-apa, dan itu rasanya seperti lahir kembali. Hari ini tak ada kultivasi, tak ada pertempuran, mereka hanya membantu penduduk desa, memanen hasil ladang, memperbaiki pagar, dan menimba air dari sumur. Tapi tiap detik dari keheningan itu, justru terasa lebih bermakna dibanding 1002 langit, di sela rehat. Seorang anak kecil mendekati Chehai dan bertanya polos, "Kak, kenapa kakak selalu lihat langit, tapi nggak pernah bicara apa-apa?" Chehai tersenyum, karena mungkin langit belum selesai bicara. Di balik bukit desa, sebuah perubahan mulai terasa. Akar-akar kata lama yang dulu pernah ditulis oleh Zetrawiyezetain mulai mencair ke dalam tanah, bukan menghilang, tapi bertransformasi menjadi mineral bagi dunia baru yang tumbuh dari keheningan. Setau, yang kini mengembara sendirian tanpa nama, sampai di tepi sungai tempat dulu ia pernah membakar naskah-naskahnya. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk menghancurkan atau menyesali. Ia hanya duduk dan menggambar garis-garis acak di pasir. Tiba-tiba, dari pasir itu, muncul bentuk wajah Xiao Ueli. Bukan wajah yang menggetarkan dunia, tapi wajah seseorang yang tidak ingin dikenang. Hanya ingin dimengerti, Setao berbisik. Ternyata, yang paling abadi bukan tokoh utama, tapi mereka yang membuat tokoh utama merasa layak hidup. Sementara itu, Ye Hangji mulai melihat retakan kecil dalam ketenangan dunia baru. Ia melihat ada sesuatu yang lahir dari keheningan, tapi bukan kedamaian melainkan ketakutan. Di balik ketenangan desa, tumbuh satu dimensi kecil, bayangan yang tidak ditulis, tapi terbentuk dari pengingkaran. Sosok-sosok gelap muncul perlahan, bukan iblis, bukan roh jahat, tapi pemikiran-pemikiran yang dibuang oleh mereka, yang ingin hidup tanpa konflik, ketakutan akan dilupakan, keinginan untuk tetap jadi penting, dendam, karena pernah ditulis lalu dicoret. Bayangan ini berkumpul membentuk satu entitas, JNGCHNG Road, dari semua ambisi yang tidak selesai. Ia tidak menyerang, ia tidak mengamuk, ia hanya berbisik. Jika dunia ini tidak memilih tokoh utama, biarkan aku menjadi yang pertama menuntut tempat. Hangji menatapnya. Dunia ini tidak butuh dalang lagi. JNGCHNG menjawab, bukan dalang. Aku hanya ingin dikenang, itu saja, dan ia menghilang ke dalam bayangan bukit, tidak untuk menyerang, tapi untuk menunggu. Kembali ke desa, Enlu bermimpi aneh malam itu. Dalam mimpinya, ia berada di tengah aula raksasa yang kosong, satu persatu. Tokoh-tokoh dari kisah lama berdiri, pendekar yang ia bunuh, guru yang ia kecewakan, bahkan dirinya sendiri yang dulu ambisius dan haus darah, mereka semua bertanya padanya, "Jika hidupmu sekarang damai, apakah itu berarti kisah kami sia-sia?" Amlu menunduk. Ia ingin menjawab, ia ingin semua penderitaan lama menghilang, tapi ia juga tahu, jika semua itu dihapus, dirinya yang sekarang tidak akan pernah ada. Ia menjawab, "Aku tidak hidup untuk menyangkal kalian, aku hidup agar kalian tidak perlu lagi menanggung semuanya sendirian." Dan dengan itu, tokoh-tokoh itu perlahan menghilang, meninggalkan satu kalimat di dinding aula. Legenda sejati adalah mereka yang bersedia bertumbuh. Setelah kisahnya tamat, pagi harinya, ketiganya berdiri di tengah padang terbuka. Ada sesuatu yang terasa berubah, angin membawa aroma masa lalu. Tanah mulai menampakkan bayangan simbol lama. Dunia baru ini tidak bisa menghindari satu hal, kenangan. Sunyu berkata pelan, dunia ini bukan sekadar tempat baru. Ini tempat di mana semua yang lama harus dihadapi, bukan dilupakan. Cehan menambahkan, jika begitu, kita harus kembali, bukan untuk berperang, tapi untuk berdamai. Emlu mengangguk. Mereka bertiga tahu, ketenangan tidak akan bertahan selamanya, dan itu bukan hal buruk, karena ketenangan tanpa ujian adalah kebohongan. Episode ini berakhir dengan satu gambaran. Di dalam gua sunyi yang berada di batas dunia, JNGCHNG duduk di singgasananya yang terbuat dari naskah-naskah terbuang. Ia membaca satu persatu cerita yang tidak pernah selesai. Lalu ia tersenyum tipis. Mereka pikir dunia baru akan bebas dari konflik. Tetapi bahkan dalam diam, dunia tetap mengingat. Dan mata JNGCHNG terbuka, penuh tinta gelap yang belum pernah digunakan. Karena kadang, cerita yang paling kuat bukanlah yang diceritakan dengan keras, tapi yang tidak pernah diizinkan untuk selesai. Langit akhirnya menemukan warnanya bukan satu, tapi berlapis, jingga, biru tua, merah pudar, dan putih kabur. Seperti palet,
yang diaduk oleh tangan-tangan tak terlihat. Dunia ini tidak lagi kosong, tapi juga belum selesai. Di tengah padang rumput yang dulu Sape, Xiao Enlu, Qin Shunyu, dan Eric Cheng berdiri menghadap arah yang sama, menuju barat, tempat bayangan kenangan dan ambisi lama mulai merayap pelan-pelan dari balik batas realitas. Mereka tak membawa senjata, tapi mereka membawa pilihan dan keadaan. Itu jauh lebih menakutkan dari pedang apapun. Di gua terdalam dunia, GNDCHNJ, roh dari kisah-kisah yang ditinggalkan, membuka naskah terakhirnya, bukan dari kertas, tapi dari tulang dan suara. Ia membisikkan satu mantra, hiduplah kalian yang dilupakan, bangkitlah kalian yang pernah diabaikan oleh naskah. Dunia baru ini takkan lengkap tanpa amarah kalian, dan dengan itu, roh-roh tokoh Gagan mulai keluar dari bayangan. Murid yang hanya muncul satu babak lalu dilupakan, guru yang dikorbankan hanya agar tokoh utama bisa membalas dendam, wanita yang hanya dijadikan alat untuk memotivasi kemarahan pahlawan, penjahat yang tak pernah diberi alasan selain karena dia jahat. Mereka tak ingin membunuh. Mereka hanya ingin didengar, dan sayangnya, dunia terlalu lama membungkam mereka. Secawi ZHN berdiri di tengah lautan awan, tempat dulu ia biasa mengendalikan seluruh dunia dari balik naskah. Kini, ia hanya membawa satu penatua bukan untuk menulis ulang, tapi untuk mengkoret dirinya sendiri dari cerita. Ia tahu ini bukan waktunya baginya lagi. Ia berbisik ke angin. Biarkan mereka melanjutkan, dengan suara mereka sendiri, lalu pena itu jatuh, dan tinta tak keluar. Karena kisah ini bukan miliknya lagi, pertempuran besar tidak pernah terjadi, tapi pertemuan besar, yaitu di tengah padang tempat langit bersatu dengan Tanan, Emlu, Suju, dan Cheng bertemu dengan GNDCHNJ dan rombongan roh kisah terlupakan. Tak ada serangan, hanya diam panjang. Di GNDCHNJ berbicara pertama kali, kalian adalah pemenang kisah, kami hanyalah catatan kaki, kenapa kalian masih hidup dengan damai, sementara kami hanya sepih makna? Sunyu menatap lurus ke arahnya, karena kami berhenti merasa harus menjadi tokoh utama. Emlu menambahkan, kami juga bagian dari kalian, kami juga pernah digunakan, pernah dipaksakan, pernah dibentuk. Cheng berkata pelan, tapi kami memilih untuk tidak membalas dunia, kami memilih untuk mengubahnya. Satu kalimat demi satu keheningan, GNDCHNJ ragu. Amarah dalam dirinya berkedip-kedip, tidak padam tapi tak lagi meledak. Ia berkata, lalu apa yang kalian tawarkan? Dan Emlu menjawab, kami tawarkan tempat, bukan di belakang, tapi di samping kami. Saat itu, langit pecah bukan karena kehancuran, tapi karena pemahaman, garis batas antara tokoh utama, pendukung, penjahat, legenda, dan latar belakang, runtut. Semua orang yang pernah ditulis, pernah dihapus, bahkan yang tak sempat muncul, berdiri bersama, bukan untuk menuntut akhir, tapi untuk menjadi bagian dari cerita, tanpa harus mendominasi cerita. Dan dari titik itu, muncul satu hal yang tak pernah terjadi sebelumnya, legenda yang tak punya tokoh utama, legenda yang hidup dari banyak suara, dari bisikan dan teriakan, dari mereka yang kuat, dan mereka yang nyaris dilupakan, legenda yang tidak diatur oleh satu dalang. Legenda yang tumbuh dari keberanian untuk diam, mendengar, dan memberi ruang. Beberapa tahun kemudian, di sebuah desa kecil yang tak bernama, anak-anak duduk melingkar mendengarkan cerita dari seorang perempuan tua. Ia bukan pendekar, ia bukan dawe, tapi ia pernah melihat dunia berubah. Anak-anak bertanya, apa nama cerita ini, Nek? Perempuan itu tersenyum, tidak ada judul, karena kisah ini belum selesai. Dan mereka pun mendengarkan tanpa tahu, mereka sedang menjadi bagian dari legenda paling jujur yang pernah ada. Legenda tentang mereka yang menolak diabadikan, karena tahu hidup sejati tak butuh panggung untuk berarti.